Monggo, hai. Halo, Ini sekarang ada di rumah atau ada di toko? di rumah, di ruang kerja. Di Ya, rumah. di ruang kerja. Ah, Ini di ruang kerja. di ruang kerja. Ya, Oh, biasa, oke, oke, oke. biasa aku berbagi kasih, lalu kemudian berbagi insight, inspirasi itu di sini. Ah, hebat. Ya, senang sekali ya. Nancy, Nancy itu kan sekarang kan kayak keadaannya tuh kayaknya begitu begitu mencekam ya. Kalau boleh ngomong tuh kan kayaknya mencekam gitu ya. Dulu kita masih dengar jauh banget orang-orang yang kena gitu. Nah, sekarang kan semakin hari itu semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat gitu ya. Bahkan ada ramalan yang bilang bahwa nanti pada akhirnya eh, apa ya, mau nggak mau kita semua tuh akan kena seperti itu gitu. Makanya kan pemerintah itu kan sangat gencar banget ya tentang vaksinasi gitu. Nah, sekarang menurut Nancy nih, ini kan ada satu yang menarik nih gitu topiknya itu yang. Nah, saya tuh selalu kalau misalnya teman-teman tamu gitu yang akan datang ngobrol sama saya itu, jadi bukan saya yang menentukan topiknya, tetapi saya minta tamu yang menentukan topiknya. Karena tamu-tamu kan jauh lebih mengerti ya gitu apa sih yang ingin di-sharing. Nah, intinya adalah kita sharing tentang sebuah kebajikan gitu. Nah, ini kan topiknya menarik nih, vaksin mental gitu. Nah, kenapa sih vaksin mental itu apa sih gitu? Apa yang bisa dilakukan oleh begitu banyak orang gitu. Nah, silakan Nancy. Ya, Ciciku yang luar biasa. Ini saya mau sampaikan apresiasi dulu nih. Cici Meli Kyong ini salah satu tokoh ya juga. Thank you untuk hasil Wah, yang, sama-sama. ya, yang Cici lakukan dan banyak menginspirasi keluarga-keluarga. Thank you. Nah, Ya, jadi thank sama-sama. you aku untuk waktunya yang diberikan untuk bisa nih ngobrol bareng nih sama Cici ya. Nah, jadi di sini tuh aku tidak memberikan apa ya namanya ya, pelajaran, nasihat ataupun ceramah, enggak. Jadi kan kita ngobrol bareng. Nah, dari ngobrol Ya, bareng ya, biasa ya. suka dapat tuh ting 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 insight-insight yang seru-seru kan ya. Nah, kapan tuh kalau dibilang Ya. belajar, nah kalau udah mindsetnya belajar udah langsung otak itu ngeheng. Betul ya? Mental itu Ya, ya kan, bagian mental itu betul. ya mungkin karena udah capek ya dari dulu sekolah gitu kali ya, jadi Iya, iya, iya. ada sebagian itu yang begitu mendengar kata belajar langsung ting. Nah, jadi bener kita sore ini kita mau ngebar ya, ngobrol bareng sambil minum teh ya. Iya, betul soalnya. Silakan teman-teman sambil. Nah, bener nih Cici. Kalau tadi Cici bilang nih, tadi kan Cici kan kasih kepada yang diajakin ngobrol nih buat pilih topik ya. Dan Ya. aku justru seneng banget. Biasa tuh aku tuh dikasih tahu Cici, kita mau sharing tentang ini ya, tentang ini ya. Nah, ini kali aku diberikan kebebasan. So, pas banget. Ya mau. Iya, karena saya ngerasa seperti itu gitu Nancy gitu loh. Kayak misalnya nih ya, kalau saya ya karena bagaimanapun kan saya juga ada di posisi yang menjadi pembicara gitu ya. Belum lagi nih nanti aduh dibikin tegang gitu ya. Nanti mesti kayak gini, mesti harus kayak gini, mesti harus kayak gini gitu. Akhirnya kita jadi ngilang gitu apa yang kita mau sharing gitu ya. Jadi menurut aku udah kita itu aja relax aja gitu. Jadi silahkan. Jadi makanya saya sering ditanya, Bu, mau topik apa? Jangan tanya aku gitu. Kamu lebih senang memberikan apa gitu, silakan gitu. Yes, thank you banget. So, makanya karena diberikan kebebasan ini, so aku mau memanfaatkan waktu ini nih untuk berbagi sama teman-teman. Sekali lagi ya, saya tidak menggurui ataupun menceramai teman-teman. No, kita berbagi ya. Apa sih yang orang bisa tanya, Cici, oh itu yang japri saya itu sering banget. Kan soalnya lihat saya itu mungkin sepertinya itu nggak bisa diem gitu ya, Cici. Kayaknya nggak bisa diem di rumah tuh dalam jangka waktu lama. Jadi main sono, main sini kok kayaknya kegiatannya tuh banyak. Kamu golongan darah apa dulu nih? Golongan darah apa? Saya golongan darahnya A. Oh, A, oke.
Jadi banyak sekali tuh teman-teman yang tanya, Nancy, kata Cici, aduh, please, saya paham, ini adalah bentuk kepedulian teman-teman, bentuk perhatian, sayangnya teman-teman buat saya ya. Jadi mereka makanya bilang, Cici, itu jangan keluar-keluar gini gitu lagi bahaya gini gitu. Oke, saya jawabnya cuma, oke, saya rasakan dulu perasaan saya sendiri, lalu kemudian saya bilang, oke, thank you ya perhatiannya, kasihnya, kepeduliannya. Nah, jadi di situ tuh. Nah, makanya ini saya bilang this is the perfect moment untuk sharing tentang ini. Makanya saya mau berbagi kepada teman-teman. Jadi boleh dibilang bukannya berarti saya nggak takut akan situasi sekarang, akan pandemi sekarang. No, bukannya saya nggak takut. Tapi saya punya keterampilan menghandle, mengatur rasa takut saya, rasa cemas saya, rasa khawatir saya. Itulah yang membuat akhirnya saya selama ini, sampai hari ini, dari sejak pandemi sampai hari ini, walaupun aktivitas saya cukup padat dan cukup banyak di luar, dan bahkan juga masih sen-sen gitu di luar, boleh dibilang ya alhamdulillah ya, sampai saat ini bebas, masih bebas dari yang namanya corona itu ya. Jadi aman. Nah, jadi inilah yang saya mau bagikan kepada teman-teman, bahwa yaitu vaksin itu, coba saya mau tanya deh, apa sih yang sebenarnya teman-teman takutkan? Ya mungkin kan takut karena iya Ci, itu kan dimasukin virus. Kalau namanya masukin virus kan ya wajar sih, orang pikirnya simpel ya, dimasukin virus kan berarti nanti virusnya di dalam tubuh kita dong. Ya teman-teman perlu ketahui dulu, yang disebut vaksin ya itu pasti kan sudah melalui banyak penelitian. Namanya vaksin berarti apa? Betul, dia adalah memasukin virus ke dalam tubuh kita, tapi virusnya adalah virus yang sudah dilemahkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar tubuh kita ini kenal. Nah kan katanya ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal nggak sayang toh. Betul ya? Ya kan, kalau nggak kenal nggak sayang kan. Nah bukan berarti jadi kalau misalnya sudah kenal nih sama si virus, otomatis tubuh kita itu mampu menciptakan antibodinya. Maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu pikir ya buat vaksin. Oke. Nah, jadi yang sekarang ini kalau vaksin itu saya nggak perlu bicara karena itu ranahnya para dokter ya, teman-teman ya. Jadi saya perlu sharing kan ada tentang vaksin mental. Waduh, apa sih itu vaksin mental? Teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu, nanti tolong di chat ya. Ini halo semuanya, sorry nggak bisa nyapa ya. Teman-teman, coba nanti di chat ya. Menurut teman-teman nih, mana yang duluan? Ya, tubuh kita ini kan terdiri dari mind and body ya. Pikiran ya. Oke, saya mau tanya. Pikiran dulu yang sehat atau tubuh dulu yang sehat? Coba teman-teman jawab deh. Di chat coba. Tubuh dulu apa pikiran dulu nih yang sehat? Ada yang ngomong kan harus tubuh dulu dong Cici. Kalau tubuh saya sehat, saya baru semangat kerja, saya baru bisa ini, saya baru bisa maksimal, baru bisa optimal, baru bisa ini, baru bisa semangat. Betul juga sih ya. Tapi ada juga yang ngomong pikiran dulu. Karena pikiran yang sehat nanti baru bisa dapat tubuh yang sehat. Nah loh, wajar ya, pasti beda-beda pendapat. Oh tuh ada yang bilang tuh, tubuh. Oke, lalu ada yang jawab. Oke, ada dua kubu nih kita ya. Ada dua kubu. Iya. Gak apa-apa, gak ada salah, gak ada benar teman-teman. Wajar, karena apa? Melalui pengalaman kita, pembelajaran kita selama ini. So gak ada salah, gak ada benar. Nanti kita lihat ya, dengan pemahaman baru, karena kan dunia ini kan berubah terus ya. Mungkin pengetahuan yang dulu kita dapat, mungkin saja sudah saatnya diganti. Sudah mungkin tidak relevan dengan keadaan sekarang ini ya kan, karena berkembang terus kan. Terus ya kan, setuju ya. Coba dulu mana ada katanya mesti di rumah aja, suruh rebahan aja bisa dapat duit, mana ada. Ya kan? So ya itu satu harus kita pahami, bahwa dunia ini terus mengalami perubahan. Oke, ada bilang pikiran Cici, oke, tubuh, oke ya gini deh. Nah jadi saya mau memperkenalkan teman-teman ya, ada istilah yang disebut dengan placebo. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, jadi untuk informasinya saya sampaikan lagi ya. Placebo ini adalah satu percobaan yang mengaitkan antara pikiran dan tubuh. Oke, jadi percobaan placebo ini dilakukan pertama kali oleh seorang dokter asal Inggris. Namanya Dr. John Hagen. Ya, nah dokter ini mengadakan percobaan antara koneksi antara pikiran dan tubuh itu seperti apa sih? Nah dia mengadakan percobaan, jadi dibikinlah dua kelompok orang nih. Kelompok orang yang pertama ini sama yang kedua ini, jadi kita sebut A sama B deh ya Cici ya, A sama B.
Nah, kelompok yang A sama B ini sama-sama disetrum. Jadi ini disetrum. Nah, kalau disetrum umumnya kan kita pikir sakit, betul ya, Caya? Kan fisik ya, tubuh ya. Sakit ya pasti ya. So, disetrum. Nah, ini setrumnya anggaplah levelnya sama semua. Walaupun sebenarnya kita juga tahu bahwa level rasa sakit semua orang tuh pasti beda-beda. Yaitu sekali lagi tergantung apa yang dia dapat dari sejak kecil sampai sekarang ini. Nah, jadi kita bicara umum aja lah ya. Nah, jadi dua kelompok ini dibikin percobaan. Jadi ceritanya mau disetrum. Nah, yang kelompok A sebelum disetrum dikasih tahu, kalian ini ada obat ya. Kalian ini yang kelompok A, saya kasih obat yang warnanya merah. Oke, warnanya merah ini obat ini adalah obat penambah rasa sakit, dikasih tahu begitu. Ini penambah rasa sakit. Jadi walaupun nanti kalian ibarat disetrumnya dikit, tapi rasa sakitnya itu bisa bertambah. Nah, mungkin teman-teman bisa mikir, loh kok mau sih? Ya namanya percobaan ya, mungkin dibayar jadi mau ya. Nah, jadi intinya mau ya, jadi mereka dikasih minum obat itu dulu. Lalu kemudian yang kelompok B. Yang kelompok B dikasih pil biru. Nah, bukan pil KB ya, pil biru ya. Pil yang warnanya biru, oke? Dikasih pil biru, lalu kemudian kasih tahu, kalian ini adalah pil biru. Pil biru ini adalah pil untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi nanti kalian setelah minum pil ini, nanti kan kalian mau disetrum. Nah, nanti kalian akan berasa sakitnya itu berkurang banget. Bahkan bisa ada sebagian yang sakit digituin. Nah, oke. Setelah itu kemudian setelah minum, lalu percobaannya dilakukan, disetrum, cerut dia. Ya si A disetrum, si B disetrum. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, menurut teman-teman yang sepertinya sakit nih yang mana nih, grup yang mana, A atau B, yang pil merah atau pil biru? Ayo logikanya, yang pil yang mana nih yang akhirnya jadi sakit nih teman-teman? Oke, kalau menurut Cece yang mana nih yang sakit deh? Merah lah. Merah ya, kenapa Cece? Ya karena dia udah dikasih tahu dulu, jadi mindsetnya dia udah sakit gitu ya, gitu udah masuk nih dalam pikiran, oh nanti karena aku disuruh sakit. Betul, betul. Apalagi warnanya merah lagi ya, secara psikologi merah tuh, gitu kan. Waduh, sakitnya itu bukannya nambah sekali 2 kali lipat, bisa berkali-kali kayaknya. Nah itu teman-teman. Tahu betul sekali yang anda bilang merah betul ya. Nah kenapa? Karena ya udah jelas sih kan pil merah itu yang pil menambah rasa sakit, otomatis dong pasti dia lebih sakit. Betul. Nah cuman faktanya nih ya, kenyataannya teman-teman, pilnya itu dua-duanya sama. Itu hanya pil gula yang diberikan apa? Diberikan diberikan warna berbeda, diberikan harapan dan keyakinan yang berbeda terhadap 2 pil ini. Nah, di sini teman-teman bisa jawab sendiri deh ya. Jadi koneksinya antara tubuh dan pikiran itu seperti apa ya? Jadi teman-teman, kalau boleh disimpulkan, yang bilang tubuh juga nggak salah sih, bukannya di sini kan kita bukannya salah, bukannya benar ya. Jadi itu bisa jadi berdasarkan pengalaman dia sendiri. Bagus, dia bisa berani jawab tubuh, berarti oke. Dengan dia selama ini berarti dia mengatakan oke, kalau tubuh saya nggak sehat, gimana saya bisa mikir baik, gimana saya bisa semangat, gimana saya bisa bahagia. Bagus, Anda saat ini tahu kondisi itu. Berarti ini saatnya untuk Anda dapat pengetahuan yang luar biasa. Nah, nanti Anda akan punya keterampilan baru yang berbeda dan akan, walaupun tubuh sakit, kalau pikiran kita itu bisa sehat, that's amazing ya. Nah, inilah makanya yang mau kita bagikan ya teman-teman ya. Jadi, ada yang mengatakan bahwa pikiran adalah pelor kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Nah, teman-teman pernah dengar ini kan? Pikiran adalah pelopor, kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Maksudnya apa sih? Kayak gini nih kurang lebih ya. Contoh nih, aku sama Cici Meli Kyung deh ya Ci. Kita udah kenal loh ya. Udah kenal, udah baik. Terus udah gitu, suatu ketika nih, Cici ketemu Nancy nih di mall. Mall kita Mall Puri deh yang deket-deket ya kita mainnya ya. Puri Mall ya Cici ya. Nah, kita ketemu tuh di Puri Mall tuh Ci. Terus biasa kan kalau kita nih teman-teman ketemu orang yang kita kenal, keinginan dasar manusia itu pengennya apa? Kan kita makhluk sosial ya. Pengennya ngapain? Apa? Oh, kayaknya punya peluk deh kadang ya, kalau udah deket ya. Ketika nyapa, kita harapannya apa? Kan kita pasti punya harapan kan? Harapannya
Ya kayaknya dia menerima kita dengan happy juga, seperti kita bahagia ketemu dia gitu ya. Ya, harapannya gitu ya. Tapi ternyata Cici, ternyata waktu itu aku tuh cuek, aku tuh lewat aja. Jadi sapa aku lewatin, lewat gitu kan. Nah, saat itu Cici ataupun teman-teman nih yang pernah ngalamin kondisi begini dicuekin ya, pasti punya dua bentuk pikirannya. Kita sebut pikiran positif, pikiran negatif. Nah, pikiran negatif, contoh ya, contoh pikiran negatifnya apa nih? Pas ini, karena aku terpaksa nanya Cici deh, karena Cici mewakili temen-temen nih, karena cuma kita dua yang ngomong. Iya. Nah, coding ya, boleh ya teman-teman sambil jawab ya. Oke. Ya, kalau pikiran kita, kok tumbennya Nancy nggak seperti biasanya gitu ya. Kita kayak, kok kayaknya nggak mau, ya kalau gini ya, kalau untuk relation kita yang udah deket itu, pasti kita kayaknya nggak biasanya deh Nancy itu kayak gitu. Pasti ada apa-apanya kalau kita udah deket gitu ya. Kalau misalnya kalau belum deket kan mungkin, sombong amat tuh si Nancy gitu ya. Ya, nah kalau udah mikir tuh sombong amat tuh, itu kan berarti salah satu bentuk pikiran negatif yang muncul ya, kita anggap ya. Ya, kan muncul gitu kan, seketika muncul kan. Ketika muncul, coba deh teman-teman bisa cek perasaannya, rasanya gimana? Ada rasa bahagia di situ? Sebel ya, kesel ya. Kesel kan, nggak ada rasa bahagia, betul ya. Jadi ketika pikiran negatif muncul ya adalah perasaannya kesel, marah, merasa nggak dihargai, merasa dicuekin ya kan. Nah ketika itu muncul, otomatis bisa muncul lagi lewat pikiran, sombong banget, ternyata si Nancy itu lain kali kalau ketemu gue nggak mau nyapa lagi atau apa. Wah, akhirnya muncul loh sederet pikiran-pikiran negatif yang lain-lainnya, tidak terbendung ya. Nah, bermutasi ya, jadi bermutasi terus ya. Makin banyak. Nah, itulah yang disebut teman-teman, pikiran ada menjadi seperti yang kita pikirkan. Kalau untuk satu kejadian, satu kasus, kita mikirnya negatif, maka kita akan merasakan hal negatif. Dan ketika kita merasakan hal negatif, maka kita akan melakukan kembali melalui pikiran, ucapan, perbuatan, hasilnya pun negatif. Demikian sebaliknya. Coba, dari kejadian tadi nih dicuekin, sebenarnya mampu nggak sih berpikir positif? Harusnya sih bisa ya gitu. Jangan-jangan Nancy nggak kelihatan aku gitu kan. Boleh dong, aku yang sapa, hai Nancy gitu kan, gitu. Kita yang memulai sapa dong, kita nggak usah tunggu disapa gitu ya. Ketika berpikir positif begitu untuk kejadian itu, rasanya gimana? Kesel yang tadi ada nggak? Marah yang tadi ada nggak? Nggak ada, kan kita udah, ya kan, kecuali misalnya kalau kita udah sapa, terus si Nancy bilang, apaan sih gitu ya, nah itu mungkin kesel gitu. Itu kan sudah kejadian nyata, betul ya? Nah, tapi umumnya, ya betul. Umumnya nih teman-teman, kita itu baru di tahap awal aja, udah mikirnya panjang kali lebar, betul kan? Nah, ya betul. Perlu teman-teman ketahui, dengar berita tentang apa, waduh, panjang-panjang kali lebar. Yang positif ya, baik, nggak apa-apa, teman-teman akan merasa tenang, merasa bahagia, betul dong? Tapi kalau pikirannya tidak terkendali, akhirnya larinya itu ke yang negatif-negatif seperti tadi pikiran negatif. Waduh, begitu dengar berita satu yang negatif langsung, waduh, nanti ini gimana, itu gimana, itu, waduh, yang muncul itu semua hal negatif. Maka teman-teman akan merasa makin nggak nyaman, makin merasa hal negatif. Dan yang muncul akhirnya berikutnya apa? Stres, depresi, macam-macam. Dan bahayanya teman-teman ya, otak kita ini, otak manusia ini secara neuroscience itu tidak bisa membedakan yang nyata dan yang tidak nyata. Jadi walaupun di awal itu tadi, padahal bisa jadi kan sebenarnya di kejadian dicuekin itu, bisa jadi benar-benar saya itu nggak lihat di sapaan tadi, betul ya? Tapi kalau udah mikir negatif, sibuk mikir, sombong banget sih, katanya pembicara, katanya berbuat baik, gini gitu, tapi ternyata sikapnya begitu. Wah, itu tuh udah pikirannya mengelana sendiri ke neraka ya, ibaratnya begitu. Capek sendiri ya. Kita sudah mengelana ke neraka, aduh teman-teman, ya akhirnya betul deh kan penderitaan yang kita dapat. Dan teman-teman ya, yaitu otak kita ini nggak bisa, otak kita ini adalah mesin berpikir. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ini mesin berpikir ini
kabar baik dan kabar buruknya ya. Ada kabar baik. Jadi teman-teman perlu ketahui kita punya mesin yang namanya mesin berpikir. Nah, dari mesin berpikir ini canggih banget. Teman-teman gimana nggak canggih coba ya. Coba dulu kita katanya zaman nenek moyang ya kan. Mana ada namanya pakaian, ya kan? Mana ada yang namanya handphone. Mana ada namanya teknologi. Dulu aja telepon aja masih pakai kabel, sekarang udah wireless semua, ya kan? Nah, itu semua berkat ini, berkat otak manusia. Nah, sebenarnya manusia kita itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa tuh satu alat tuh yang amazing, yang luar biasa. Makanya kita perlu kenal dulu, teman-teman ya. Kenal dulu, jadi mungkin karena dia di dalam letaknya ya, Cici ya gitu. Kita paham sih ya. Karena letaknya di dalam itu jadi agak agak lupa gitu kali ya. Kalau yang di luar tuh, woi, pokoknya mau kelihatan cantik, kelihatan tubuhnya keren, woi, olahraga ya kan. Tapi yang di dalam ini kadang-kadang lupa dilatih ya. Padahal sebenarnya ini bisa dilatih. Nah, inilah yang teman-teman perlu ketahui. Ketika teman-teman berpikir negatif, otomatis itu akan menghasilkan hormon-hormon ya. Hormon-hormon yang sifatnya itu meracuni. Nah, ketika hormon-hormon sifatnya meracuni ini muncul, nah yang terjadi adalah apa? Ya, tubuh kita jadi makin sakit. Ini akhirnya jadi kenyataan buat kita. Contohnya begini deh, teman-teman. Anda bisa bilang, enggak lah, Ci, tetap saya setujunya itu tubuh yang duluan. Nggak bisa, kalau tubuh nggak sehat, nggak bisa mikir baik. Teman-teman, ini bisa dilatih. Ya, kalau kita selama ini nggak sadar, inilah saatnya sekarang kita menyadari bahwa kita punya satu mesin yang canggih, ya, yang bisa nanti membuat kita itu sehat secara mental. Ini perlu dilatih, sama seperti otot kita. Semua orang kan punya otot, ya kan, punya lemak. Tapi kalau nggak dilatih kan nggak bisa bagus bentuknya. Pasti namanya makan-makan terus pasti udah akhirnya bentuknya nggak karuan ya kan. Tapi ketika dilatih makin bagus. Demikian juga dengan otak. Nah, kalau di sini teman-teman perlu tahu kenapa sih kok ada orang yang kayaknya walaupun dia punya masalah, walaupun dia sakit, tapi kayaknya kok cepat sembuh. Kok kayaknya dia itu happy aja dan akhirnya lebih cepat sembuh. Kan katanya hati yang gembira adalah obat, ya kan? Nah, di sini penjelasannya teman-teman, itu kuncinya benar. Ya, jadi teman-teman perlu melatih yang namanya pikiran ini. Kenapa? Karena ini akan menghasilkan hormon-hormon yang akan mendukung kita ini supaya jadi lebih sehat. Kalau kita happy, kita bahagia, otak kita itu akan memproduksi hormon yang namanya itu hormon-hormon bahagia. Nah, hormon-hormon bahagia ini contoh hormon-hormon apa? Dopamin, ya, serotonin. Nah, ini mungkin bingung deh bahasa gitu. Pokoknya kita ngomongnya hormon bahagia deh, biar gampang ya, Cici ya. Kalau udah bahasa-bahasa gitu nanti bingung lagi teman-teman. Pokoknya hormon bahagia deh. Kalau bahagia cuma Entar dia cari di toko lagi ya. Toko lagi. Iya, ini dopamin tuh obat apa ya gitu. Entar dia cari lo ke toko. Intinya hormon bahagia. Nah, nanti saya kasih tahu tipsnya teman-teman apa yang saya lakukan supaya hormon bahagia saya itu dosisnya bagus terus ya. Nanti ya, itu jadi saya pakai vaksin mental saya ya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui ini bahwa ini penting banget ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi sistem tubuh Anda. Karena hormon-hormon itu, kenapa? Hormon-hormon itu boleh dibilang itu adalah senyawa kimia yang tugasnya itu adalah mengatur berbagai fungsi organ tubuh. So it's very related, sangat berhubungan. Sekarang saya mau tanya teman-teman deh, gini ya. Cici, kalau aku bilang jeruk lemon, apa yang langsung terasa? Asem. Asem? Ya. Aku tambah lagi cerita habis acara, aku tuh mau beli jeruk lemon nih, mau pesen ya. Terus aku mau taruh kulkas, lalu aku mau nanti mau peres. Coba berasa tambah nelen ludah. Iya. Saya tanya, ayo, dibohongin nggak? Siapa bohongin siapa? Barangnya nggak ada toh? Iya. Barangnya nggak ada. Tapi kita udah ngebayang-bayangin aja ya. Ya, kenapa? Kenapa, Ceh? Padahal barangnya belum ada, tapi kita udah ngebayang gitu ya. Satu ngomong yang langsung ngilu, telan ludah gitu, rasanya asem ya. Asem, bener. Ngilu asem ngomong jeruk. Padahal ngomong loh, jeruk lemon. Langsung ngilu, langsung. Nah, ini teman-teman, adalah memori yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah,
Kenapa bisa muncul reaksi yang seperti nyata begitu? Kayak kita lagi minum jeruk lemonnya. Karena memori itu sudah ada. It's already there. Makanya teman-teman, ini sebagai satu bukti buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka berpikir, kurang menyadari pikiran, bentuk-bentuk pikirannya. Misalnya ini, bentuk-bentuk pikiran itu lebih banyak ke arah tadi yang negatif-negatif tadi. Wah, coba bahaya nggak? Padahal tadi yang disimpan tuh negatif aja, jadi kepanggilnya tuh juga keluarnya negatif terus, kira-kira kayak gitu ya. Yes, akhirnya coba jadi kenyataannya manusia ini di otaknya. Jadi manusia itu, saya jelasin pikirannya ya. Pikiran itu terdiri dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran kita ini, otak kita ini RAS ya. RAS ini adalah reticular activating system. Nah, yang berfungsi ini adalah yang berfungsi memfilter apa sih? Apapun yang masuk ke. Nah, apa sih untuk menjaga kita? Karena tolong waduh, kita punya otak habis dibombardir, bisa kita otaknya kebakaran jeger, ya kan? Terus gampang dipengaruhi, ya kan? Nah, itulah sebabnya kenapa nih orang yang kalau misalnya dari kecil doktrin apa terus, ya udah percaya itu. Karena dia di pikiran bawah sadarnya itu, di pikiran bawah sadar itu sudah tersimpan belief system yang kuat banget. Nah, di bawah ini, pikiran bawah sadar ini potensinya sekitar 88%, bahkan sampai 90%. Di atasnya ada pikiran sadar yang cuman potensinya itu 12% sampai 10% kurang lebih. Jadi boleh dibilang potensi pikiran bawah sadar ini jauh lebih kuat. Itulah sebabnya makanya tadi ketika ngomong jeruk lemon, waduh langsung rasanya itu kayak beneran kan. Nah, makanya ini sebagai informasi buat teman-teman ya. Jadi teman-teman juga perlu ketahui bahwa otak kita ini sistemnya adalah boleh dibilang konfirmasi bias. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Kenapa maksudnya konfirmasi bias? Dengan adanya filter sistem ini, jadi apa yang sudah kita yakinin di bawah ini, itu akan yang dianggap yang saya sudah tahu, yang saya sudah kenal, yang saya pahami, yang oke buat saya. Belum tepat, walaupun nggak tepat. Apa? Karena dari kecil itu sudah dimasuk-masukin. Nah, makanya kan banyak bilang, Cici, kenapa sih anakku ya ketika dia di bawah 10 tahun, itu kayaknya normal, ayo diomongin. Giliran udah di atas 10 tahun, kok kayaknya ngeyel, bandel, ini itu gitu ngomongnya kan. Nah, ini karena apa? Karena filter sistemnya itu dari waktu kecil itu belum kebentuk. Nah, ketika dia mulai 7 tahun itu mulai tuh kebentuk dikit, sehingga akhirnya makin lama makin tebal. Nah, yang menjadi ibaratnya isunya adalah bahwa apapun yang masuk ke pikiran bawah sadar itu dulu itu tidak terfilter. Jadi baik buruk semua numpuk. Nah, masalahnya ketika sesuatu itu adalah berupa trauma, berupa hal-hal buruk, wah itu kuat banget di bawah pikiran bawah sadar. Makanya ada orang bisa bilang begini, ya dia ibarat di keluarga yang abuse ya, boleh bilang banyak kekerasan, banyak apa. Nah, terus nanti ternyata ketika dia udah gede, dia bisa menjadi seperti itu. Itu kok tiba-tiba muncul masalah? Ya itu karena di pikiran bawah sadar itu tersimpan sistem keyakinan seperti itu. Begitulah cara ngajar anak, begitulah cara ibaratnya menyikapi dunia dan sebagainya. Itu masuk ke situ. Nah, ketika seseorang itu akhirnya ketika dewasa dia mikir, kok kayaknya hidup ini gak adil, kok kayaknya saya ini jadi korban. Nah, karena konfirmasi bias tadi itu, ya, sistem filter yang di otak kita itu, dia akan berusaha mencari kejadian-kejadian yang sesuai sama apa yang diyakini oleh kita. Makanya ini teman-teman perlu pahami. Ini mengerikan, mengerikan sekaligus menyenangkan. Kenapa? Dengan kita mengetahui ini, kita bisa punya cara, solusi. Supaya apa? Yang ada di bawah pikiran bawah sadar ini, kita bisa secara sadar mau apa? Diganti supaya apa? Supaya bisa mendukung kehidupan kita lebih baik. Itu maksudnya ya. Tapi cara ganti memang ya butuh repetisi, butuh kesadaran terus menerus. Makanya tuh ya Cici itu tuh bagus banget tuh kalau teman-teman bisa praktek meditasi ya. Meditasi itu tuh ya. Jadi kenapa itu bagus banget? Jadi teman-teman itu kalau boleh dibilang itu, jadi pikiran itu, otak itu dibagi menjadi 4 gelombang. Jadi ada yang disebut gelombang beta, alfa, delta, theta. Ya, beta ini ya itu gelombang yang kita seperti sekarang ini ya, itu ada di frekuensi berapa, lalu kemudian yang alfa itu, jadi kalau ketika kita di kondisi beta itu
rasnya itu, filternya itu kuat banget. Jadi contoh kita itu di bawah itu udah yakin nih, merokok itu bikin saya keren, merokok saya jadi dipercaya teman-teman, merokok itu bikin saya jadi kayak bintang iklan, kan karena udah kuat banget. Mungkin ketika dia kecil itu disuruh rokok rokok rokok, dia walaupun tapi temennya jadi puji dia, weh kamu welcome to the group gitu kan. Jadi dia kayak to the world. Jadi dia kayak ya itu hormonnya yang dia dapat apa, penerimaan, yang dia dapat apa, dopamin. Nah ketika dia dapat hormon dopamin, waduh udah itu kuat banget melekat. Ketika udah kuat banget melekat, wah udah itu akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, mungkin dikasih tahu merokok itu nggak baik, nggak sehat, bahkan dikasih lihat gambar paru-paru yang gimana-gimana, tetap gak bisa menghilangkan yang di bawah. Kenapa? Karena kuat banget yang di bawah itu. Nah, kecuali sampai dia punya keinginan untuk berubah. Nah, ini harus dilakukan terus-menerus. Dia juga harus melatih otaknya untuk bisa merubah kebiasaan buruknya ini. Nah, kalau misal tadi yang meditasi berkaitan dengan meditasi, jadi kita ada tadi beta, alfa, delta, beta, alfa, theta, delta, ya. Nah, si alfa sama si theta ini itu adalah kondisi ketika gelombang pikiran itu kita relax. Yang si alfa ya, relax, santai, nyaman. Kayak Cici contoh dia pernah ya lagi nonton TV atau apa, terus kayaknya ngantuk gitu. Tapi gak ketiduran, masih bisa denger-denger suara-suara. Pernah ya? Atau lagi baca buku gitu kan ya. Nah, itu kondisi ya, kondisi alfa. Dan terus ketika kita udah selesai baca atau selesai nyanyi atau selesai tiba-tiba kaget bangun, itu rasanya happy, seneng, bahagia, ya kan? Itu kondisi otaknya lagi relax. Nah, kondisi theta itu kondisi ketika kita tidur tapi mimpi, ya. Nah, adalah kondisi ketika rasnya itu, filternya itu nggak terlalu kuat. Jadi masih ada bisa ditembus-tembus, ya. Makanya kami sebagai terapis pakai dua kondisi ini untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya itu untuk tujuannya untuk tujuan baik membantu ya. Nah, jadi kalau di meditasi itu kan kita dengan sadar, dengan kesadaran sendiri, dengan action sendiri itu melakukan untuk menurunkan kondisi gelombang otak kita. Itu kuncinya. Jadi dari yang beta, sibuk banget pikiran lari sini lari sana, gitu kan. Nah, kita dengan sengaja mengkondisikan hening, ya kan? Diem, hening. Nah, itu baru pelan-pelan tuh gelombang otaknya makin relax, makin turun. Itu makanya maksudnya powerful, ya. Satu kebiasaan. Jadi, teman-teman, makanya ini informasi buat teman-teman biar tahu. Nah, Cici coba dari apa yang tadi aku sharingkan, nah, apa sih mungkin yang Cici mau berikan tambahan ataupun mungkin ada pertanyaan? Silakan, Cici. Wah, ini luar biasa sekali ya. Cuman paling kayak gini kali ya. Mungkin orang-orang yang belum mendengar nih hari ini nih, Nancy kan pasti udah punya tumpukan yang di bawahnya itu, yang alam bawah sadarnya itu yang udah banyak banget gitu ya. Nah tadi kan Nancy kan bilang bahwa itu perlu, itu bisa loh, gitu bisa dikurangin. Berarti ada kabar baik dong gitu. Nah berarti itu kan perlu repetisi gitu ya. Nah gimana sih caranya gitu? Nah mungkin ini pasti pertanyaannya teman-teman. Ya, nah teman-teman paling mudah sekarang adalah, jadi teman-teman ini bagusnya kita sebagai manusia, kita punya itu tadi kan otak itu tadi. Dan kabar baiknya adalah di prefrontal kita ini, di bagian otak bagian depan itu, kita punya satu tools yang namanya itu kesadaran untuk memilih dan memutuskan. Nah, disinilah teman-teman perlu perkuat. Karena kalau kebanyakan ibadah kita ngikutin emosi kita ya, itu otomatis yang di depan ini tuh jadi lemah fungsinya. Ya, jadi teman-teman perlu latih ini ya, dilatih ini. Jadi keputusan apa sih? Yaitu untuk memilih apa sih yang mau saya pikirkan, apa sih yang mau saya dengar, apa sih yang mau saya tonton. Nah, ya, dan dari semua indera kita itu, apa yang mau dilihat, apa yang mau didengar, ya, apa yang mau dimasukkan ke mulut juga, ya kan? Ya itu yang kita ya kan, sama kayak teman-teman kan tanpa sadar nih kayak cium bau nggak enak, otomatis kan menghindar kan, itu refleks. Nah tapi kabar baiknya kan selain refleks itu, selain refleks otomatis yang udah tertanam tadi di pikiran bawah sadar, kan kita juga punya pilihan untuk secara sadar memilih yang mana yang baik dan tepat untuk pertumbuhan diri kita. Nah kalau misalnya tadi di pikiran bawah sadar tersimpan tuh banyak yang negatif-negatif, yang saya sih sebenarnya lebih setuju sebutnya itu adalah bentuk-bentuk pikiran yang destruktif,
ya, destruktif. Jadi karena gini, negatif buat seseorang itu belum tentu negatif buat yang lain. Karena kalau disebut negatif, boleh dibilang kadang-kadang bisa jadi hal negatif itu malah bisa mensupport kita, memotivasi kita menjadi, wih, jadi hebat. Contoh nih, kepahitan di masa kecil, ada orang punya kepahitan masa kecil. Buat beberapa orang ini betul, ini akan destruktif, menghancurkan hidup dia. Tapi buat orang yang bisa belajar, bisa melihat dari sisi pandang yang lain, ya kan, yang sudah ibaratnya punya insight yang berbeda, ya, yang otaknya itu sudah dipakai lebih maksimal, maksudnya sudah dilatih, yang punya grow mindset, dia pasti akan bisa melihat, wah, ini adalah aset. This is problem, tapi ini adalah aset, ini kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya bisa lebih baik daripada ini. Nah, jadi saya lebih suka ngomongnya kalau destruktif atau konstruktif ya. Konstruktif itu biasanya bisa mendukung kita. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya, ini kok udah kesimpan nih. Nah, gimana caranya nembusnya itu kan? Teman-teman, satu tadi kan udah tahu informasi dari depan kan ya. Berarti apa? Kalau bisa nih, otak kita itu lebih banyak rileksnya dulu ya. Jadi jangan yang tegang-tegang gitu loh. Kalau tegang-tegang kan di beta. Kalau di beta berarti otomatis itu tegang banget. Nah, coba deh usahakan rilekskan otak kita ya. Rilekskan dengan cara apa? Ya, Anda pasti tahu kan cara-cara yang Anda buat nyaman kan. Contoh kayak salah satu anak saya. Dia itu ketika dia lagi merasa stres, merasa nggak nyaman, dia tuh langsung cari itu tuh, guling empengnya. Guling empengnya. Jadi apa aja boleh dipakai, boleh kok teman-teman. Yang penting selama Anda ibaratnya belum ini menjadi skill keterampilan kita untuk yang tadi ya, yang untuk bisa mengamati pikiran kita dan tepat, nggak apa-apa. Cari dulu satu hal yang bisa bikin kita itu gampang untuk mengkondisikan otak kita rileks. Contoh, tapi yang baik ya, bukannya otak saya rileks kalau saya minum alkohol. Waduh, gawat deh. Itu destruktif, jangan ya. Itu namanya bukan melatih otak, itu malah merusak, itu destruktif, merusak diri ya. Jadi cari contoh kayak anak saya tuh guling empeng. Ketika dia ketemu guling empeng, langsung begini nih. Langsung tuh relax tuh, waduh. Nah, ketika relax itu saya mudah tuh ngomonginnya. Oh, Nana tadi lagi sedih ya. Dong sama mama apa yang bikin sedih ya. Itu gampang tuh saya masukinnya gitu loh. Nah, jadi kalau kita yang sudah lebih dewasa ini gitu ya. Cari hal apa yang bisa bikin kamu nyaman. Contoh masak. Contoh apa ya kan. Nah, setelah itu masukkan bentuk-bentuk pikiran untuk melatih otot pikiran kita itu ke ini, karena kan pikiran kita itu tadi kan nggak bisa membedakan yang mana nyata, yang mana enggak. Kayak tadi aja ngomong jeruk lemon, padahal itu nggak nyata. Tapi langsung ludah serasa nyata kan? Iya, jadi, iya. Ini kalau kita udah mikir yang cemas, yang khawatir, yang takut, hati-hati loh. Nanti ingat loh, makin jadi, ya. Jadi teman-teman lebih baik. Oh, itu ada pertanyaan ya ntar ya. Oke, nanti Cici mungkin bisa bantu ya, saya kelewat. Oke, jadi ketika itu terjadi, jadi teman-teman cara melatihkan apapun yang sudah terjadi dulu gak apa-apa, sudah terjadi. Kita perlu mengenal diri kita dulu, kita perlu belajar untuk menerima diri kita ya. Itu. Jadi teman-teman saya sekalian masukkan ya. Jadi vaksin mental ini ada ala Nancy dia. Karena pasti banyak teman-teman lain juga punya ibaratnya ilmu-ilmu atau terapan ilmu yang canggih-canggih yang sudah berhasil untuk hidup mereka. Nah, kalau ini saya pakai untuk diri saya. Pertama ya, saya yang 5S ya, vaksin mental saya 5S. Yang ini yang saya pakai ya. Pertama, sayang ya. Sayangi diri sendiri. Oke. Anda kenalin diri sendiri berkaitan sama tadi yang saya jelaskan. Kenali diri sendiri dulu, sayang sama diri sendiri. Kan kalau kita sayang sama seseorang, coba saya tanya Cici. Kalau kita sayang sama orang atau misalnya sayang sama rumah kita, mau nggak rumah kita dipenuhi sampah-sampah? Nggak mau dong. Kenapa nggak mau? Ya kan karena kita seneng sayang sama rumah kita kan, jadi kita harus merawatnya gitu kan? Dirawat kan, karena kan kalau masukin sampah bau, kalau bau nanti jadi nggak nyaman kan tinggalnya kan. Nah sama, sayangi diri Anda teman-teman ya, sayang diri sendiri. Yang pertama sayang ya, sayang sama diri sendiri. Kalau Anda sayang sama diri sendiri, coba pikir, masa saya mau masukin berita-berita yang destruktif buat diri saya? Oke, tapi Cici, kan saya tuh biar tahu informasinya lagi. Setelah kamu tahu informasinya, kamu lebih baik atau enggak? Kalau kamu bisa mempertahankan kondisi mental yang baik, nggak apa-apa
data, monggo. Silakan Anda lihat-lihat berita-berita begitu. Tapi kalau enggak, mungkin udah saatnya Anda stop dulu. Buat apa ya? Ya, ketika sudah kuat, boleh deh ya, monggo. Mau buat data, mau buat informasi, mau buat apa tuh namanya, grafik, pertumbuhan atau apa, terserah deh ya. Tapi intinya cek dulu diri Anda, sayangin diri Anda dulu, oke? Cek dulu kan, kalau Anda sayang diri Anda, coba Anda pikir, mau nggak saya masukin berita-berita yang kurang bermanfaat untuk diri saya melalui apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Coba itu dulu. Kan jendelanya itu kan, jendela buat mental kita, Ya. mata, ingat, dua-dua loh ya kan? Double loh ada di Anda, kan coba lihat satu loh, coba gini loh. Dua mata, dua telinga, double semua tuh ya. Informasi yang masuk double. Apa yang Anda lihat double ya kan? Jadi makanya itu dulu ya. Jadi kalau Anda sayang diri Anda, tentunya Anda akan memfilter. Anda akan memilih informasi apa yang mau saya dengar, informasi berita apa, tontonan apa yang mau saya lihat. Itu. Lalu kemudian setelah sayangin diri itu berkaitan juga dengan apa? Ya tetap jaga diri. Prosedur-prosedurnya tetap dijalankan dong. Ya, tetap harus bersih, sehat. Nah, karena selain Anda sayang diri, pasti kan Anda juga sayang kan keluarga Anda. Oke, jadi vaksin mental yang pertama sayang, oke. Lalu kemudian itu tadi kan berkaitan sama itu, Ci. Gimana sih kalau misalnya di pikiran bawah sadarnya tuh udah tebel banget, yang negatif, yang destruktif. Itu dulu, kita praktek dulu secara kita sadar, oh saya dulu begini. Sekarang saya mau berubah, saya mau konstruktif. Berarti apa? Sadari dulu kan. Setelah sadar, habis itu setelah sadar kan tentunya kenapa? Karena kita sayang sama diri kita. Oh, saya sadar selama ini saya banyak masukin sampah nih buat diri saya yang kurang bermanfaat. Jadi sadar, akhirnya saya sayang sama diri saya. Berarti itu udah vaksin tuh, ya kan? Udah masukin tuh S pertama, sayang, ya kan? Lalu yang kedua nih teman-teman, setelah sayang, senyum. Ya, sayang, senyum. Ya, kenapa senyum? Ini tadi berdasarkan prinsip dari otak tadi ya, dari mekanisme kerja pikiran tadi, dari ilmu neuroscience, teman-teman. Dengan senyum, ya, kita akan mengaktifkan sinyal yang ada di otak kita itu, ya boleh dibilang sih ngebohongin ya. Ngebohongin, enggak deh, melatih pikiran kita itu untuk lebih ke arah-arah yang bahagia. Dengan sengaja kita mengaktifkan hormon bahagia di otak kita. Itu maksudnya, supaya yang diproduksi adalah hormon yang membahagiakan, hormon dopamin itu. Hormon gitu keluar, dopamin juga keluar. Jadi kita senyum. Nah, ketika senyum, ya kan, otomatis tuh, teman-teman coba deh, kalau Anda senyum, ya biarpun lagi ada masalah apapun, tapi Anda paksain senyum, ya, masalahnya tuh susah loh keluar. Coba deh, coba tes kalau nggak percaya ya. Ketika Anda misalnya lagi, aduh kayaknya stres ini, coba tapi Anda paksain senyum. Atau Anda lihat berita, atau lihat video-video yang menyenangkan yang bisa bikin senyum. Lihat deh, otomatis beritanya itu bukannya berarti masalahnya selesai, bukan. Tapi pikiran Anda teralihkan, gitu maksudnya ya. Jadi sama seperti tadi yang jeruk lemon ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya mengakali, Anda ya, senyum. Oke. Lalu kemudian yang ketiga ya, syukur. Setelah senyum, syukur ya. Kenapa? Karena dengan syukur otomatis kan kita ngomongnya yang baik-baik ya sama diri kita. Benar ya, Cek ya? Ngomongnya ya. Apa? Saya bersyukur ini. Cici, ini saudara saya, keluarga saya, teman saya, tetangga saya, banyak yang mati. Gimana saya mau bersyukur? Ya. Oke. Berarti kalau saya bersyukur, saya dibilang nggak punya empati. Oke, di sini ya kita perlu luruskan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bukan nggak boleh kita berempati, bukan nggak boleh kita turut berbelas kasihan atas penderitaan orang lain. Malah sepantasnya kita sebaiknya punya rasa turut berbelas kasihan atas penderitaan orang lain. Tapi ingat, itu akan kurang bijaksana. Akan lebih bijaksana bila apa? Bila diteruskan dengan action. Nah, kenapa? Karena berbelas kasih itu sudah baik. Tapi ketika hanya sampai berbelas kasih, ingat deh, berarti kan yang muncul itu adalah rasa kasihan. Sedangkan rasa kasihan ini sendiri, ini energinya ini nggak tinggi. Nah, yang perlu dilakukan adalah apa? Action apa, tindakan apa yang bisa membantu mengurangi penderitaan ini. Itu. Tindakan apa yang bisa membantu mengurangi penderitaan dari keluarga saya, teman-teman saya, orang yang sedang kurang sehat, itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti, aduh kamu kasihan sekali sih, kena COVID, begini, begitu. Yang ada kita nambah penderitaan dia. Yang ada kita fokusin dia ke masalah. Jadi mungkin akan lebih baik kita cerita yang hal-hal menyenangkan. Kamu
Ayo, kapan mau sembuh? Ayo, ya. Kalau mau sembuh, coba kamu pikirin deh. Setelah kamu sembuh, kamu mau apa aja? Itu maksudnya ya. Kondisikan dia ke hal baik karena otak kita ini punya kemampuan untuk apa? Otak kita ini nggak bisa ini loh, Cek. Otak kita ini nggak punya kemampuan yang bisa membedakan ini yang terjadi sekarang. Realnya itu nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kita suka mikir yang dulu-dulu sama yang ke depan, itu nyampur aduk. Jadi nggak bisa dibedain. Nah, disinilah makanya kita perlu melatih otak kita, perlu melatih otak kita. Jadi supaya bisa ibaratnya itu terkondisi, terlatih untuk punya hormon bahagia itu tadi. Tujuan baiknya apa sih? Bukannya berarti kita nggak empati sama orang, no. Tapi maksudnya apa? Supaya yang kita sebarkan ke dia juga energi yang baik, yang positif. Karena kan kita semua ini adalah makhluk energi. Seperti gini aja deh, ya. Karena kita itu semua terkoneksi sama energi. Contoh begini deh aja ya. Ada orang tuh kita baru tidur ya, baru bangun. Tiba-tiba ada orang di samping kita itu yang kita nggak kenal, tapi dia duduk di mungkin beberapa kursi di samping kita. Kita pas ngelihat dia, tiba-tiba dia nguap, gitu. Kita ngikut gak? Ngikut loh? Iya, itu. Jadi maksudnya bukan buat. Saya aja kalau di TV aja nonton di TV orang nguap aja saya bisa ikutan nguap. Itu makanya apalagi kalau kita ngomongin hal-hal buruk, kita kasihan itu boleh, tapi itu kasihan yang perlu ada action tambahan, yaitu kasihan yang bagaimana kita membantu mengurangi penderitaan mereka itu, ya berarti kasihan yang dengan dasar yang baik, oke? Ya, oke. Lalu kemudian contoh nih, oh ya itu dulu saya juga latih sih, Cek. Dulu ya saya kalau lihat pengemis di jalan atau apa tuh saya suka, atau lihat orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, duh kasihan ya. Tapi saya terjebak di situ. Nah, ketika saya mengetahui tentang kerja pikiran dan sebagainya, apalagi kita ini manusia ini punya yang namanya mirror itu cermin ya, neuron ya ngomongnya ribet deh. Neuron. Nah jadi ini adalah contoh kayak gini nih, contoh saya adalah seorang pembicara. Ketika saya seorang pembicara, saya berdiri di panggung tapi saya nggak pede, saya takut, saya grogi. Nah itu kebaca loh sama audiens, betul nggak aja? Kebaca kan? Ya. Kita ke sales nih, saya nggak pede, nggak percaya sama barang. Contoh saya jualan jam, saya nggak percaya nih sama produk saya, aduh ragu, aduh gimana. Akhirnya coba, saya jadi pede nggak jualannya? Orang juga merasa, lu bullshit, bohong doang. Itu kebaca sama orang. Nah, itu energinya maksudnya gitu. Jadi yang saya latih adalah ketika saya melihat orang yang kasihan kayak gitu tuh, saya, oke. Semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia. Itu ada actionnya. Tujuannya gitu maksudnya ya. Jadi bukannya cuma sampai di kasihan aja, tapi kita memberikan kasih, memberikan cinta kasih. Jadi kita doakan dia. Kalau kita bisa ibadah berbagi, kita berbagi. Tapi kalau nggak bisa berbagi, nggak ada kesempatan untuk itu, ya silakan Anda bisa doakan, ya kan? Nah itu. Ya lalu kemudian yang keempat. Ya tadi ketiga itu syukur. Syukur itu kan penting banget itu kan itu kita menciptakan ibaratnya itu menciptakan kata-kata baik di pikiran kita. Jadi kita itu kan berkomunikasi dengan kata-kata. Jadi ketika kalau saya ngomong, saya sakit, saya takut, saya cemas, coy, itu tuh yang hormon yang keluar tuh hormon-hormon racun semua tuh. Kortisol, dan akhirnya dia apa? Makin stres, makin gimana. Nah, tapi Anda bisa bilang, iya saya sekarang sedang sakit. Tapi saya yakin nih saya bisa sembuh atau apa. Nah, atau itu tadi sengaja alihkan fokus kepada, balik lagi ke yang pertama, sayang sama diri sendiri. Oke, saya udah stop berita-berita yang membuat saya khawatir karena saya belum kuat tuh, stop dulu. Nah, nanti kalau Anda udah latihan mindfulness yang bagus, nih boleh nih latihan mindfulness nih sama Cici Meli Kyong juga ya. Parentingnya keren banget, mindfulness parenting, ya kan? Nah, jadi teman-teman, ketika Anda belajar mindfulness, mungkin next ya kita bisa belajar tentang mindfulness, meditasi gitu ya. Itu keren banget, serius. Itu Anda perlu latih. Itu saya lakukan. Jadi saya sayang sama diri saya, wujud saya sayang sama diri saya adalah tiap hari, no excuse, saya lakukan meditasi. Minimal 30 menit itu saya lakukan. Itu, dan bahkan sekarang ketika saya walaupun sharing pulang malam atau gimana, jadi akhirnya no excuse buat saya, dan itu sudah tercipta seedness baru di otak saya. Akhirnya otak saya itu ketika jadi sudah masuk untuk kepikiran bawah sadar, kebiasaan baiknya masuk tuh kepikiran bawah sadar, ketanam. Aduh, kalau nggak meditasi kayaknya nggak enak, kayaknya ada yang kurang, kayaknya ini ya itu. Jadi akhirnya jadi kebiasaan baik. Nah itu ya, kita perlu melatih otak kita untuk itu. Lalu kemudian yang keempat adalah sinar matahari. Nah, teman-teman, ini teman kita ya, vitamin D penting banget. Ya, lakukan ini 15 menit, gak butuh banyak waktu kok dari seharian waktu Anda ya. Daripada ibaratnya Anda
minum vitamin boleh ya kan, tapi kalau bisa Anda dapatkan secara alami kan, kan bisa hemat banyak kan ya, dan Anda bisa itu tadi nanti balik lagi bisa berbagi kepada orang lain, nanti berbagi itu bisa memunculkan lagi hormon-hormon baik di otak Anda tuh ya. Oke teman-teman, lalu yang kelima ya, saya mengingat waktu, sorry saya agak cepat. Yang kelima, santuy. Santuy, santuy itu maksudnya santai, Bo. Ya, kalau ada masalah, ada problem, bukan berarti kita cuek, no. Tapi santuy ini maksudnya lebih kepada kondisi batin kita. Kondisi batin yang kita itu menghadapi masalah, menghadapi hal apa yang terjadi dalam hidup kita itu lebih santai, lebih tenang. Jadi bisa menyikapinya, menganggap masalah adalah pelajaran, menganggap masalah ini adalah hal yang membuat kita itu lebih bertumbuh lagi, lebih berkembang lagi. Ya, waktu itu menjadi masalah, tahu nggak kenapa? Karena kita anggap itu masalah. Hmm. Ya, tapi ya. Dulu waktu Cici kerja tuh ya, itu inget banget tuh, bosnya Cici suka ngomong kayak gini, kamu harus melihat masalah itu sebagai prospek, gitu. Nah, kalau kamu ngelihat masalah itu sebagai prospek, kamu akan cari bagaimana how to solve the problem, tuh kira-kira kayak gitu ya. Itu luar biasa sekali loh, benar-benar. Jadi sekarang apapun yang kalau Cici kerjakan selalu tahu, oke, masalahnya apa ya, oke, solve the problem itu seperti apa ya gitu. Jadi kita akan cari ke situ. Oke Nancy, ini kayaknya waktunya juga udah habis gitu ya. Ini entah kenapa di tempatnya Cici saya nggak bisa ngelihat ada pertanyaan atau apa gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya Nancy mau jawab satu aja gitu, habis itu tolong statement closingnya seperti apa? Oke. Nah, ini ada teman dari Novianti 83. Katanya selamat sore Cinensi. Orang tua zaman dulu memberikan peraturan kepada anaknya. Habis pulang sekolah, langsung pulang ke rumah. Jangan main kemana-mana. Oh iya, banyak aturan-aturan ya. Nah, itu bisa dipahami. Kenapa bisa banyak aturan-aturan? Karena itu sekali lagi sesuai dengan apa ya, di apa yang mereka dapat, keyakinan apa yang mereka dapat dari orang tua dulu. Jadi ini polanya ke bawah terus. Zamannya ya. Nah, sampai ya sampai ketika mereka menyadari bahwa ini sudah tidak relevan sampai sama keadaan atau situasi yang ada, yang the present moment, yang keadaan sekarang, mungkin itu baru bisa diputus ya. Tapi ya nggak masalah, semua tuh pasti ada hal baiknya kalau kita mau lihat ya, bahkan dari masalah juga ada hal baik ya. Oke, kalau nggak kita mungkin bisa ngelihat kayak gitu kali. Oh, dulu orang tua saya membatasi saya karena dia mencintai saya, karena dia ingin menjaga saya supaya saya itu tidak sampai maksudnya mengalami musibah-musibah kayak gitu ya. Jadi karena rasa sayangnya orang tua ke kita. Nah, itu jadi mindsetnya yang change the mindset gitu ya, kira-kira ya. Yes. Oke. Ya, oke. Penutupnya apa nih Nancy yang mau Nancy sampaikan kepada teman-teman yang hari ini mendengarkan ataupun nanti ada siaran ulangannya di YouTube-nya kita? Ya, kayak teman-teman, ya ibaratnya kalau ditanya ya teman-teman ya, ke Anda mau sehat, semua pasti mau sehat, betul ya. Tapi kalau udah bisa sehat plus bahagia, wah, kesehatan Anda itu boleh bilang Anda yang jamin sendiri, Anda yang garansi sendiri. So teman-teman, Anda perlu lakukan usaha. Jadi Anda berdoa. Betul banget, karena dengan berdoa kita terkondisi sama hal-hal baik, ya kan? Jadi ketika kita berdoa, otomatis kan otak kita tuh nggak sempet tuh mikir yang jelek-jelek, ya kan? Jadi ketika berdoa kan kita fokus sama hal-hal baik. Nah itu tuh sebenarnya melatih otak kita. Jadi kalau Anda bisa berdoa terus menerus silakan. Tapi ingat, Anda juga butuh yang namanya action, ya. Nah action baik ini nih nggak hanya berupa cuman omongan-omongan. Anda harus praktek, Anda harus lakukan. Jadi ingat teman-teman, selain vaksin fisik, vaksin mental juga Anda harus kerjakan ya. Tujuannya buat apa? Ya buat kita yang lebih sehat dan bahagia. Thank you. Oke, terima kasih banyak Nancy ya. Jadi semua ini udah divaksin nih ya. Jadi nanti mudah-mudahan tambah sehat lagi setelah vaksin mental ini ya. Sampai ketemu ya Nancy. Nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk kita bicarakan yang lain lagi. Oke? Ya, terima kasih. Selamat sore. Hey.